Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Manusia setelah dikasih modal iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya dia memanfaatkan itu semuanya untuk meraih keuntungan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut as-sirat atau itu yang disebut sabil, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau tariq ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu man huwa ahda sabila. Katakan Muhammad, semua hendaknya beramal menurut bentuknya. Allah Maha mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Kalau kita mau membahas bahwa manusia yang ada sekarang ini, dia terbagi 6 keadaan. Pertama, ada yang disebut abid, orang yang ahli ibadah. Artinya dia menggunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, dia akan menjadi penganggur. Ketika dia sudah menjadi orang yang demikian, misalnya orang yang sudah tua, nggak mungkin dia akan bekerja, dia menjadi orang yang ahli ibadah. Atau misalnya orang yang cacat, atau memang orang menggunakan seluruh waktunya untuk ibadah, maka hendaknya dia menggunakan kebanyakan waktunya untuk ibadah. Diatur kapan dia sholat, kapan dia baca Quran, kapan dia bertasbih, kapan dia beristighfar, kapan dia bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seluruh waktunya digunakan untuk ibadah. Sehingga seluruh waktunya digunakan untuk ibadah. Karena itu di antara mereka ada yang kebanyakan ibadahnya baca Quran, setiap hari khatam Quran. Ada sampai 2 kali khatam Quran, bahkan ada sampai 8 kali sehari semalam. Ada yang mereka itu banyak ibadah, ada yang 300 rakaat, banyak sholat, ada 300 rakaat, ada yang sampai 1000 rakaat, minimal 100 rakaat. Ada yang mereka berzikir kepada Allah, wiridannya setiap hari sholawat 25.000 kali, la ilaha illallah 25.000 kali, terus demikian. Ada yang dia mengucapkan la ilaha illallah sampai 100.000 kali. Nah, ini adalah wadhifatul abid. Dia menjalani itu semuanya untuk sampai kepada Allah melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada yang disebut al-alim, orang yang alim. Maka paling afdal cara ibadahnya kepada Allah, cara dia untuk sampai kepada Allah, tariq ilallah, caranya dia kepada Allah mengajarkan ilmunya. Tidak sama dengan orang yang abid tadi itu. Ifadah, dia mengajarkan ilmunya, mengatur kapan dia belajar mutolaah, kapan dia tadi itu mengajar, kapan dia tadi itu mungkin mengarang kitab, kapan dia tadi itu juga mendengarkan bacaan si murid. Paling afdolnya alim bagaimana membentuk manusia tadi itu bisa jadi alim seperti dia, sehingga wiridnya dia adalah ngajar, dan ngajar. Itu paling afdal.
Inna ahlas samawati wal ard la yusalluna ala muallimin nas al khair hatta al hitan fil ma wa hatta an-namla fi juhriha. Makhluk Allah yang di langit dan di bumi ini, mereka mendoakan untuk diampuni dosanya oleh Allah bagi orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Orangnya kadang-kadang tidur karena kecapean, tapi malaikat tidak pernah tidur, selalu mendoakan dia. Ya Allah, rahmati ini orang, ya Allah, ampuni dosa ini orang. Sampai-sampai bukan hanya malaikat, seluruh makhluk, sampai-sampai ikan yang ada di air, semut yang ada di lubangnya juga ikut mendoakan. Loh, itu kan juga makhluk Allah yang di bumi, kok disebutkan secara khusus? Kan tadi makhluk langit dan bumi mendoakan dia, tapi disebutkan secara khusus. Ikan yang di air pun juga mendoakan, semut yang di lubangnya pun ikut mendoakan. Ya, karena ikan dan semut tidak ada bahasa, tidak ada suara. Sering kita dengarkan suaranya burung, suaranya kambing, suaranya kucing, tapi suaranya ikan, suaranya semut yang tidak bersuara pun ikut mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan. Karena itu paling afdalnya amalnya alim adalah ta'lim, al-ifadah, memberikan faedah, an-nafa', memberikan manfaat kepada manusia. Yang ketiga ada yang disebut al-muta'allim, santri atau orang belajar. Santri ini istiqamahnya setelah sholat fardu berjamaah dan sholat sunnah rawatib, maka hendaknya dia itu fokus dengan belajar ilmu. Bagaimana setelah dia menguasai dasar-dasarnya untuk targik, tahqiq, dan dia tadi itu mutola'ah, menghafalkan, ini paling afdalnya. Berapa banyak itu hadis yang menerangkan tentang keutamaan menghadiri majlis ilmu dan belajar ilmu. Inna hudura majlis ilmin afdalu min salati alfi raka'ah wa syuhudi alfi janazah wa iyaldi alfi marid. Menghadiri majlis ilmu itu adalah lebih afdal daripada sholat 1000 rakaat sunnah, plus ditambah lagi menghadiri 1000 jenazah, plus ditambah lagi menjenguk 1000 orang sakit. Tiga-tiganya menjadi satu. Dengan menghadiri majlis ilmu lebih afdal menjadi majlis ilmu. Tapi orang yang belajar, bukan orang yang hanya sekedar untuk duduk aja. Ya, tetap dapat, tapi tidak sama dengan orang yang memang mau mengkais ilmu agama. Seseorang datang kepada Hasan al-Basri, kok hati saya ini kaku ya, hati saya ini kok keras. Ashku ilaika qasawata qalbi, aku ini hatiku kok keras, tolong gimana cara ngatasinya, ngobatinya. Maka faqal adnihi min majalisidz dzikir, ajak selalu mendengarkan nasihat agama, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yang keempat, manusia itu ada yang disebut al-muhtarif. Al-muhtarif ini orang yang bekerja. Bagus orang bekerja untuk tidak menyia-nyiakan keluarganya. Ya, anak ada keluarga, anak ada anak, untuk biaya hidup, silahkan. Itu lebih baik daripada kamu banyak wirid, banyak zikir, sehingga kamu belajar berangkat ke tuku kamu setelah kamu melaksanakan sholat sunnah. Kemudian kamu mulai bekerja. Di sela-sela bekerja kamu bisa gunakan untuk berzikir. Jika nggak ada pembeli, kamu gunakan sholawat kepada Nabi SAW misalnya, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah taala, bahkan menghafal Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Ya memang ada sebagian pekerjaan tidak bisa dikumpulin, itu nggak ada masalah.
Misal kamu menjadi petani, sulit sambil baca Quran, tapi mungkin bisa dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi paling afdalnya orang yang bekerja dengan cara yang jujur, amanah, cari rezeki yang halal, dan dia niat untuk kebutuhan keluarga. Setelah ia mendapatkan kebutuhan keluarga, maka dia cepat-cepat untuk memberhentikan diri dan dia memperbanyak ibadah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada baca Quran dan berzikir. Kecuali kalau dia punya niat, jika lebih daripada rizkiku di kebutuhanku aku gunakan untuk amal soleh, maka dia bekerjanya adalah maktub sebagai orang yang beribadah kepada Allah. Nah, kalau hanya sekedar mengumpulkan kekayaan, bukan itu yang dimaksud jihad itu. Yang dimaksud jihad di dalam talabul kasab, talabul maisha, untuk biaya kehidupan, ya untuk muknat keluarga. Lah kalau untuk menjadi kaya, waduh, ya orang yang terkaya berarti orang yang paling afdal, jadi good bulghos itu orang terkaya berarti. Bukan itu yang dimaksud. Kamu ngacari kebutuhan keluarga, setelah dapat kebutuhan, maka kamu kembali gunakan untuk ibadah kepada Allah yang lainnya. Kecuali lebihnya saya gunakan untuk amal soleh. Gunakan benar cuma. Jadi misal kebutuhan kamu 100.000, kok dapat 100 juta. 100.000 untuk kebutuhan kamu, yang sisanya untuk amal soleh. Sanggup nggak ente wali ente? Kalau kita kan enggak, yang masuk yang 100.000 baru untuk sedekah, yang lainnya masuk ke rekening kita. Karena itu nggak bisa jadi calon wali kita ini. Nah, yang kelima, bentuk manusia yang disebut al-wali, jadi pejabat. Paling afdalnya pejabat, paling afdalnya amalnya pejabat, dia adalah perhatikan kesejahteraan kaum muslimin, hajatnya mereka ia penuhi, tapi semuanya harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu. Siang hari digunakan untuk itu. Malam hari paling afdalnya adalah untuk qiyamul lail, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab itu matanya kelihatan sayu gitu. Tanya, kenapa kok anda kelihatan kurang tidur? Mali walin naum, gimana anak mau bisa tidur katanya. Lau nimtu bin nahar dhayatul muslimin, kalau aku siang harinya aku buat tidur, berarti aku menyanyiakan untuk muslimin, padahal aku dijadikan amirul mukminin. Aku tidak bertanggung jawab, aku digaji untuk memperhatikan mereka, kok aku tinggal tidur. Walau nimtu billail dhayatu nafsi, kalau malam hari aku gunakan tidur, berarti aku menyanyiakan diriku, tidak munajat kepada Allah. Udah siang nggak munajat, malam kita buat tidur, nggak bisa lah. Gitu. Wali nggak bisa dibilang pejabat wali. Nah, sekarang kadang-kadang golep. Orang kena corona masih golep, orang krisis masih dia dari itu rekreasi. Insya Allah ini paling afdolnya ibadahnya al-wali tadi itu. Alhasil ibadah badaniyah itu adalah bagus, tapi paling afdalnya amal atau wirid setelah ibadah badaniyah, sholat, baca Quran, qiyamul lail dan lain-lainnya adalah yang pertama bagi orang yang alim mengajarkan ilmunya ikhlas. Yang kedua yaitu perhatian terhadap kaum muslimin, menunaikan hajatnya kaum muslim. Untung-untung itu bisa dua.
bisa ngajar ilmu, kemudian kamu bisa menyelesaikan hajatnya kaum muslimin. Itu lebih afdal daripada inti memperbanyak sholat atau memperbanyak zikir. Apalagi inti kumpulkan tiga-tiganya, banyak sholat, banyak zikir, menyelesaikan hajat muslimin, berdakwah, mengajarkan ilmu kamu. Hebat kamu. Yang terakhir ada disebut al-muwahhid al-mustaghriq bil wahidis samad. Orang yang sudah larut dengan tauhid. Pikirannya nggak ada yang lainnya, fokus cuma Allah. Dia tidak cinta kecuali Allah, dia tidak takut kecuali Allah, dia tidak mengharap rezeki kecuali Allah, tidak pernah ke yang lainnya, tidak pernah menyaksikan kecuali Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah orang sampai ke derajat ini, dia tidak akan butuh dengan yang lainnya. Dia tidak akan butuh dengan yang lainnya. Kenapa? Dia hadir hatinya bersama Allah, bukan hanya dalam sholat. Dimanapun dia selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lintasan dalam hatinya makhluk, sehingga orang bingung krisis, dia tetap tahu jaminan rezekinya dari Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang khawatir corona, dia tahu bahwa tidak ada yang menyelamatkan dari corona kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada khauf, tidak ada huzun, tidak ada khawatir, tidak ada susah, tidak ada ketakutan, karena dia selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat tadi macam-macamnya orang, maka dia bisa menggunakan modalnya. Setelah iman, ada dikasih ilmu dengan ilmunya, ada dikasih harta dengan hartanya, ada dikasih kedudukan dengan kedudukannya, ada dijadikan dia talibul ilm, ada kullun ya'malu ala syakilatih. Ini bentuk macam-macam, semuanya harus beramal. Jangan kamu tidak beramal, tapi sesuai dengan bentuknya kamu. Warabbuka a'lamu man huwa ahda ilaihi sabila. Allah Maha mengetahui jalur yang mana yang paling tepat kamu. Jangan nanti orang yang kaya tasbihan dok, tapi nggak butuh duit, nggak keluar hartanya. Bukan itu amalan yang paling afdal. Harta kamu keluarkan untuk membantu orang yang muhtaji. Jangan yang punya ilmu baca itu, bukan itu paling afdalnya. Paling afdalnya kamu adalah mengajarkan ilmu. Alim, masya Allah, yang diurus proyek, ya keliru. Ilmu, ngajarkan ilmunya kan kamu, bukan proyek yang kamu urusi. Orang alim kok ngurusi jembatan, kok ngurusi tol misalnya, tidak tepat sama sekali. Ilmunya, ngajar ilmunya. Al-muhtarif silakan, orang yang ahli dagang silakan dagang, tapi paling afdalnya kamu adalah pikirkan muslimin yang tidak punya pekerjaan, bagaimana bisa bekerja dengan baik. Hartanya kamu salurkan kepada mereka. Sehingga ketika sudah persis sesuai dengan bentuknya masing-masing, maka rabbuka a'lamu man huwa ahda ilaihi sabila. Allah Maha tahu bagaimana jalur yang paling tepat. Dilihat kamu sama Allah, nggak dapat dewan. Lowong inti ini dikasih rezeki lebih oleh Allah untuk perhatikan muslimin, kok ente baca wirid banyak, itu biar fuqara al masakin gitu. Kalau ente sedekah yang banyak, kalau ente sedekah banyak, orang yang alim juga begitu. Ya bukan begini dakwah, itu ajari muslimin gimana caranya mereka itu jadi orang yang benar. Kullun ya'malu ala syakilatih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang yang tepat dalam beribadah kepada Allah, sehingga kita bisa menggunakan ibadah ini sebagai jalur kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabtahu ilaihil wasilah. Ini wasilahnya. Inti harus berharap sampai kepada Allah melalui wasilah yang Allah berikan kepada kamu ini. Jangan keliru. Sehingga modal ini akan bisa menghasilkan wusul ilallah. Kalau sudah wusul ilallah, disitulah segala kenikmatan dunia dan akhirat. Allah